Dekriptor atau kunci untuk membuka PDN yang saat ini terenkripsi sudah diberikan oleh kelompok Brainsiever yang diduga melakukan peretasan. Lantas akankah dengan kunci yang diberikan hacker itu, semua data bisa direcovery 100%? Dan apa yang seharusnya menjadi evaluasi dan perlu dibenahi terkait dengan keamanan siber nasional agar aksi peretasan serupa tidak terjadi lagi? Untuk membahasnya, kita langsung bergabung bersama pakar IT Pak Ono W. Purbo. Pak Ono, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi para pemirsa. Alhamdulillah Semoga baik. selalu sehat. Baik, alhamdulillah Pak Ono. Kita ini juga ada kabar baik sebenarnya, tapi saya ingin tahu bagaimana Anda menyikapinya. Kunci ini sudah diberikan, akankah data ini bisa dipulihkan 100% Pak Ono? Saya sependapat dengan tadi Mas Aji kalau nggak salah yang ngomong. Ya. Saya nggak 100% percaya sih. Hacker biasanya nggak seperti itu tabiatnya soalnya. Itu satu. Yang kedua, yang jarang orang ngomong bahwa sebetulnya yang namanya ransomware, selain dia akan mengenkrip data, dia akan mengcopy data ke si penyerang, si attacker, si hacker. Jadi sebetulnya selain dia mengenkrip data yang kita punya, si hacker sebetulnya punya copy data tadi sebenarnya. Jadi kalaupun dia kasih kunci, misalnya dia ngasih kunci benar bisa dibuka, tapi kan kita belum dapat laporan apakah bisa dibuka atau tidak ya. Nah, kalau dia ngasih kunci benar bisa dibuka, sebetulnya hacker punya kopi dari data tersebut. Nah, ini jadi masalah besar karena hackernya punya kopi sebetulnya. Jadi data itu bukan hanya di PDN aja, data itu ada di hackernya juga sebetulnya. Itu yang harus hati-hati. Itu kira-kira. Oke. Nah soal itu, ini kan mengingat kunci untuk membuka enkripsi ini diberikan oleh hacker tadi Anda sebutkan, tapi eh, nanti ada permasalahan selanjutnya. Pertanyaannya apakah bisa dibuka atau tidak. Ada kekhawatiran Pak Ono, apakah kunci enkripsi ini yang diberikan justru bisa memuat ransomware atau malware? Karena kan aneh ya, hacker kok tadi Anda juga bertanya, memberikan kunci secara cuma-cuma Pak Ono. Kalau kita lihat extension yang diberikan tadi kalau nggak salah EXPI apa-apa itu kayak program sih sebenarnya. Jadi saya ragu-ragu sebenarnya pas ngelihat tadi linknya di bawah tuh saya lihat linknya. Lah ini mah program bisa jalan. Jadi ini kayaknya bukan kunci deh. Saya curiga banget sih sebenarnya tadi. Saya belum dapat laporan dari sana juga kan dari teman-teman. Jadi nggak tahu. Saya curiga. Asli saya nggak 100% nyaman. Tidak. Nah itu Oke. kan ada tulisan kayak gitu kan. Nah saya nggak nyaman sih sebetulnya. Oke, apa yang membuat Anda nggak nyaman, Pak? Artinya kalau ini bukan kunci, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu kalau kita sebagai ahli forensik biasanya kita masukkan ke black box, jadi ke komputer yang terpisah dari semua komputer, kemudian kita jalankan, terus kita analisa apa yang dikerjakan sama aplikasi ini. Itu yang biasanya dilakukan sama oleh ahli forensik IT. Jadi akan dilakukan itu dulu. Harusnya ya, jangan langsung dihajar ke mesinnya, berbahaya banget. Kalau mau juga bisa cara gini, kita ambil image atau ambil copy dari mesin yang terenkrip tadi, kita pakai ini ke mesin yang bermasalah tadi. Kopiannya bukan aslinya, supaya kondisi yang di sananya nggak berubah gitu kira-kira. Jadi kita analisa dulu. Saya nggak akan percaya sih sebenarnya. Saya nggak percaya sih. Oke. Pak Ono, Anda selama bertahun-tahun memberikan kelas ya. Saya membaca beberapa kali wawancara Anda, cukup unik ternyata fakta yang Anda temukan di lapangan bisa dibilang istilahnya seperti buta internet begitu. Anda memberikan pelatihan kepada beberapa institusi yang kemungkinan datanya bisa diretas oleh para hacker. Nah kemudian ini terjadi Pak, Anda memberikan statement pada tahun 2022 pada saat itu ada kasus Bjorka. Sekarang ini terjadi lagi, tidak terlalu jauh berbeda. Anda melihat seperti apa Pak keamanan siber kita di Indonesia ini? Jadi kita juga memberikan kuliah free gratis di opencourse.itts.ac.id. Hari ini ada 21 orang yang ikut, dan itu free, gratis, bisa dikerjakan berulang-ulang, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, hasilnya yang bisa lulus hanya 22 orang. Jadi kondisi SDM-nya dari 21.000 yang ikut hanya 22 orang yang bisa berhasil lulus. Jadi kondisinya parah banget. Ini didukung juga sebagian besar pengajar dosen banyaknya teori, nggak banyak pengajar yang praktisi.
Kebetulan kami di Institut Teknologi Tangerang Selatan kebanyakan memang kebetulan praktisi sih. Ini di sebelah saya nih ada hacker satu Hmm, lagi duduk. tidak boleh dirilis Nah, identitasnya ya. di balik itu semua, kalau kita ngelihat cyber security, pilarnya ada 3 sebetulnya. People, proses, teknologi. Teknologi, saya yakin pemerintah nggak ada masalah karena pemerintah bisa membeli teknologi tadi. Eh, Bisa bikin pusat data nasional sekian triliun, oke, jadi nggak masalah. Proses kita bikin aturan, undang-undang ITE, undang-undang segala macam, ya. Yang masalah besar di kita adalah people, manusia. Dan saya sudah melakukannya 21.000 orang ikut kuliah free gratis, nggak usah bayar apa-apa, hanya 22 orang yang bisa lulus. Ini masalah besar kita sih sebetulnya. Oke, cukup mencengangkan ya, dari angka 22.000 hanya 21 orang yang lulus. Pak Ono, berarti ini kan seperti kalau kata-kata dari hackernya ya, saya nggak tahu cara menyebutnya gimana, malah justru seperti lelucon begitu ya, kayak dibuat mainan begitu. Padahal ini kalau kita berbicara soal data vital negara, banyak institusi yang terdampak akibat peretasan ini. Jadi pesan, the real message yang sedang dicoba untuk disampaikan oleh para hacker ini apa, Pak Ono? Mungkin bisa ditanyakan ke sebelah Anda juga mungkin. Message-nya kira-kira gini ya. Ini jujur, dia bisa aja ngasih kunci. Oke, misalnya data centernya kebuka. Tapi sebetulnya dia punya kopi dari semua image virtual machine yang ada di sana loh, hati-hati. Dia bisa akses nanti kalau misalnya dioperasikan, dia bisa ngehack ratusan kementerian lembaga dengan gampang. Gitu, hati-hati loh. Ini yang kita hadapi hacker. Jangan pernah berharap hacker itu ahli surga. Jangan. Jangan pernah percaya pada hacker. Jangan. Dia punya kopi dari situ semua. Oke, kelihatannya dia baik. Dia ngasih kunci. Dinyalain, dihajar. Nanti dia akan bisa minta ransom, bisa minta duit dari ratusan kementerian lembaga. Tewas lu pada. Saya nggak percaya sih, jujur saya nggak percaya. Oke, jangan pernah percaya dengan hacker. Baik, Pak Ono, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Namun kita harus bergabung dengan rekan kita dulu. Ada Glory Nata yang saat ini memantau perkembangan terkini. Ada konvers dari Kemenkominfo, Pak Ono. Kita simak bersama ya sebelum melanjutkan dialog nanti usai bungkam. Hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika direncanakan menggelar konferensi pers untuk menanggapi situasi terkait dengan isu yang berkembang hari ini. Kita langsung bergabung bersama Glory Nata melaporkan langsung dari Kemenkominfo Jakarta Pusat. Glory, bagaimana dengan rencana konvers hari ini? Apakah memang ini terkait dengan kunci enkripsi yang menurut laman Brandcipher ini sudah diberikan? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, benar sekali saat lagi ini di Kominfo dijadwalkan akan digelar adanya pernyataan pers langsung dipimpin oleh Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangarepan dan juga bersama dengan Wakil Menteri Kominfo dan Nazar Patria, yang mana keduanya nanti akan mengumumkan apa sebenarnya bagaimana sikap dari Kominfo saat ini dan juga apa saja langkah-langkah dari Kominfo untuk mengatasi dan juga mengantisipasi yang dilakukan oleh para peretas atau para hacker pada PDNS 2 di Surabaya. Kita ketahui bahwa di tanggal 2 Juli lalu dari pihak para peretas yang menyebut dirinya adalah Brandcipher ini menyatakan akan memberikan kata sandi atau kata kode ataupun akses enkripsi kepada pihak Kominfo terkait dengan data yang disandra selama kurang lebih 2 minggu. Hal tersebut disampaikan di akun media sosial X dan hingga saat ini memang dari pihak peretas ini belum memberikan kata kunci ataupun kata sandi enkripsi untuk membuka kembali data yang disandra tersebut. Dan dari pihak Kominfo sendiri kemarin memang memilih untuk tidak berkomentar dan menyatakan akan fokus pada pemulihan atau recovery data yang ditargetkan akan rampung nantinya di bulan ini, yakni di bulan Juli 2024. Dan diketahui bahwa Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kominfo dan juga bersama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN ini sudah diretas oleh Brandcipher tersebut sejak tanggal 20 Juni, yang mana diretas memakai data ransomware Lockbit 3.0, yang mana kalau kita ketahui bahwa ransomware ini merupakan jenis virus malware yang menyerang pada sistem data sehingga menyebabkan 282 layanan digital pemerintah Indonesia
Indonesia ini lumpuh, tidak bisa diakses. Kemudian juga sampai nantinya dari pihak Indonesia bisa membayar kepada pihak peretas sekitar tebusan sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Kemudian juga kalau kita mengetahui bahwa Pusat Data Nasional ini adalah yang mengelola 73 data kementerian lembaga pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Dan kemarin dari pihak Presiden sendiri meminta agar semua kementerian lembaga pemerintah ini segera membackup datanya. Kemudian disambut juga oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang menyatakan bahwa pemulihan server pada Pusat Data Nasional sementara saat ini tengah dilakukan dan akan rampung di bulan ini melalui penguatan situs penyimpanan cadangan cold site yang berada di Batam. Dan saat ini pemirsa Iqbal dan juga pemirsa, kita akan nantikan apa sebenarnya nantinya langkah konkret yang akan dilakukan oleh pihak Kominfo terkait dengan peretasan yang dilakukan di PDNS 2. Karena kita ketahui bahwa Kominfo lah yang bertanggung jawab atas hal ini. Kita akan nantikan sesaat lagi dari pihak Dirjen Aptika akan menyampaikan bagaimana sikap Kominfo mengantisipasi dan juga mengatasi perlindungan sistem objek vital negara yang saat ini memang dipertanyakan bagaimana perlindungan selama ini. Iqbal. Ya, Glory, tapi jadwalnya kan 9.30. Apakah sudah ada konfirmasi apakah ini memang benar-benar mundur konversinya? Ya Iqbal, saat ini kami sudah berkumpul di ruang pers dari Kominfo dan sedang menunggu kehadiran dari Dirjen Aptika Samuel Pangarapan. Namun tadi kami juga sudah memantau sekitar pukul 8.41 waktu Indonesia bagian Barat. Ini Wakil Menteri Kominfo sudah hadir atau sudah tiba di gedung Kominfo. Sehingga kami saat ini masih menunggu kehadiran keduanya di ruang pers media Kominfo saja. Dan juga sebagai informasi bahwa saat ini dari pihak BSSN sebenarnya sebelumnya ini sudah mengirimkan peringatan kepada Kominfo terkait dengan adanya peretasan yang akan dilakukan melalui data ransomware. Namun dari pihak Kominfo ini tidak mengindahkan informasi yang diperingatkan oleh BSN tersebut, sehingga Kominfo dalam hal ini dinilai gagal atau dinilai lalai untuk menjaga objek vital dan strategis negara, sehingga semua pihak saat ini masih menunggu bagaimana pertanggungjawaban sendiri dari pihak Kominfo. Iqbal. Baik, Glory Nata melaporkan langsung dari kantor Kemenkominfo Jakarta. Terima kasih, Glory. Dan pemirsa, perbincangan seputar peretasan data PDN dan semua perkembangannya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan rencana pemberian dekriptor atau kunci yang nanti digunakan untuk membuka PDN yang saat ini masih terenkripsi. Nah, hari ini nanti Kemenkominfo akan memberikan konferensi pers terkait dengan perkembangan lebih lanjut. Pak Ono, ada pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan soal backup data itu nanti akan dipersiapkan. Nah, seperti kalau yang dari informasi yang saya terima, ada perbedaan antara cold site dengan hot site. Nah, hot site ini nanti memang lebih digunakan untuk menghadapi situasi kritis. Artinya data itu langsung terbackup secara real time meskipun dengan biaya yang lebih mahal. Nah, soal backup data vital negara kita sendiri ini bagaimana sih Pak Ono? Apakah selama ini memang terbatas atau malah jangan-jangan tidak ada sistem backup data secara otomatis secara berkala itu? Waduh. Ini boleh ngomong jujur nggak ya? Jujur dong Pak Ono. Sama suhunya kita langsung mau tahu nih. Ini kalau ngomong terus terang ya, saya berapa kali ke teman-teman di kementerian lembaga, daerah, segala macam. Isunya adalah anggaran sih sebenarnya. Jadi kalau waktu itu, nggak usah sebutin lah kemananya ya. Jadi waktu itu suatu hari saya ke salah satu kementerian, bukan kementerian lembaga kebetulan, ke salah satu di levelnya provinsi. Pak, ada backup data nggak? Waduh Pak Ono, kita nggak ada anggaran nih. Ada anggarannya buat pengadaan server aja. Jadi itu masalah besarnya sih. Jadi memang anggarannya tidak dialokasikan. Jadi bayangkan anggarannya tuh, ini misalnya kita punya server harga 100, harga A ya. Untuk backup data kan nggak boleh cuman sama dia. Kita perlu 2-3 biji A tadi. Jadi nggak bisa cuman
2A, bisa 3A, 4A gitu. Kan ada backup data bulanan, ada backup data mingguan, ada yang tadi hot gitu ya. Yang cold tuh yang bulanan mingguan ya, yang hot tuh yang bisa yang memang sewaktu-waktu. Jadi harga backup data bisa 2-3 kali dari harga investasi awal tadi. Makanya pusing kita. Itu di level Itu apa Pak kira-kira Ono? masalah anggaran. Di level apa? Apa provinsi kah atau bahkan pusat mungkin yang seperti itu bermasalah dengan anggaran? Di semua level. Asli ini masih semua level kejadiannya kayak gitu. Jadi aduh, saya sih gimana ya? Ya udah kondisi itu ya realnya. Semua level kayak gitu. Oke, baik. Fakta baru yang kami dapatkan hari ini. Pak Ono, Anda beberapa kali bisa dibilang hubungan Anda dengan Kemenkominfo ini kan love and hate relationship ya. Istilahnya tuh Anda juga sering memberikan seminar kepada teman-teman baik itu dari mungkin lembaga terkait atau BSSN terkait dengan keamanan siber. Artinya spesifik, ini bukan hanya baru-baru ini saja, sudah lama Anda juga berkeliling ke beberapa negara untuk memberikan seminar soal keamanan siber ini. Ada pernyataan dari Menkominfo yang menyatakan bahwa kalau serangan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat pun mengalami serangan seperti ini. Nah, jika ada bandingkan penanganannya seperti apa Pak kalau memang kita mengklaim bahwa serangan seperti ini bukan hanya di Indonesia kok, di negara maju pun terjadi. Penanganannya seperti apa jika ada bandingan? Di Indonesia juga penanganannya juga jadi sama sih penanganannya kita bisa abaikan si hacker bisa. Itu kalau kita punya backup data, punya prosedur yang baik, itu hacker nyerang kayak gimana aman sih sebenarnya. Nah, yang beberapa teman juga di Indonesia juga ada yang kena akhirnya bayar, tapi nggak dimasukin ke media, jadi nggak kelihatan sama media. Akibatnya data di restore aman lagi. Cuman yang perlu dicatat gini kira-kira, untuk restore mengembalikan data tidak semudah ngomongnya. Kalau datanya kecil sih cepat ya. Kalau kena bisa restore cepat. Bayangkan kalau di BUMN atau di kementerian lembaga datanya itu bukan megabyte, bukan kilobyte, bukan gigabyte. Datanya di atas terabyte. Beberapa dari mereka datanya petabyte. Itu waktu merestore butuh waktu bulanan loh itu, hati-hati. Jadi nggak segampang ngomong sih sebenarnya merestore data tadi. Nah, tadi di luar negeri, di Indonesia ya sama kira-kira. Tapi kebetulan mereka mungkin SDM-nya oke, bagus. Jadi prosesnya lebih cepat. Minta maaf teman-teman di kementerian lembaga. Banyak kementerian lembaga yang seringkali orang IT-nya outsource. Jadi bukan orang dalam. Sebagian itu mereka lebih banyak urusannya anggaran aja. Ini yang masalah besar juga. Jadi kalau bisa memang harus ada orang-orang IT yang di dalam internal, yang internal banget ya, supaya bisa ngoperasin secara profesional. Nah ini kita juga harus ngerubah proses pola rekrutmen si ASN-nya juga, supaya kita punya orang yang baik internal di dunia IT, bukan cuman bisa bikin anggaran. Aduh, nangis sih kalau udah ngeliat kayak gitu tuh saya. Bukan hanya teori tapi juga dalam hal praktek ya Pak Ono. Soal backup data itu tadi Anda menyatakan kalau kita bisa mengabaikan hacker kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya backup itu beres. Nah kemarin kita dengar sendiri Pak, ada pernyataan yang menyatakan bahwa data yang bisa diselamatkan ini hanya 2%. Kita agak kaget hanya 2%. Nah itu artinya apa Pak pernyataan itu yang terjadi dengan data sisanya dan data yang bisa diselamatkan? Jadi kira-kira gini, kondisi kenyataannya data kita itu ya yang di awal-awal sebelum hackernya bilang ngasiki, kita punya kecenderungan ya diikhlaskan saja. Nah sebenarnya kondisinya parah sih sebenarnya. Jadi kira-kira gini, karena hanya bisa 2% hanya yang di backup hanya yang ada backupnya hanya 2%. Sisanya 98% tidak ada backupnya. Kalaupun di restore sebenarnya kita akan butuh waktu buat restore. Konsekuensinya. Dan yang lebih parah adalah si hackernya hari ini sebetulnya punya copy data itu semua. Nah, bayangkan dia punya kopinya, dia bisa jadi siapa saja di Republik Indonesia, ini kebetulan imigrasi ya. Jadi dia punya data imigrasi setiap orang Indonesia, data paspor setiap orang Indonesia. Artinya dia bisa jadi orang Indonesia di luar negeri. Dia bisa jadi siapa aja dari Indonesia di luar negeri. Dia bisa bikin paspor palsu ibaratnya.
ini akan lebih parah lagi. Saya belum dengar sih. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau sampai data-data KTP kita juga jebol, artinya semua orang bisa jadi semua orang. Si hacker bisa jadi semua orang. Dia bisa melakukan pinjaman online, pinjol. Dia bisa pesan barang, pakai identitas orang lain, yang bayar orang lain. Ah, itu kan jadi ngeri banget. Jadi tadi yang 2%, itu yang 98% jadi fatal banget sebetulnya. Oke, Gitu. itu untuk Karena memberikan orang gambaran ya. jadi orang lain udah. Dan kita nggak bisa cek kebenarannya. Baik, itu kan bahas dari lebih data lanjut itu. Pak Ono, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini, namun kami harus jeda sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, kita masih bergabung bersama Pak Ono W. Purbo, pakar IT, membahas terkait dengan peretasan PDN yang hingga saat ini kuncinya ini masih belum jelas apakah memang benar-benar nanti bisa digunakan untuk decryption atau membuka atau nanti akan seperti apa. Pak Ono, soal data pribadi yang bocor ini, kita tentunya tidak ingin ini dinormalisasi ya, karena ini kan bukan yang pertama kali terjadi, sudah beberapa kali terjadi. Tapi saya khawatirnya ini awareness soal ini hanya dipahami oleh segmen tertentu saja. Padahal dampaknya besar dan berbahaya. Nah, menurut Anda apa sih bahayanya dari data yang bocor ini supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat awam seperti saya, Pak Ono? Oke, kita ngomong belak-belakan ya, tapi ini ngomongnya kasar banget sih, sebenarnya tidak baik. Jadi kalau data pribadi itu urusannya lebih ke arah identitas ya. Ini ono bener atau ono bohong. Nah, bayangkan kalau data-data pribadi ini bocor, kita tidak bisa membedakan antara ono bener dengan ono yang palsu. Dan ini akan terjadi di toko-toko online segala macam. Misalnya di toko online, ono ini atau pinjol atau bank online segala bank itu, jadi mereka jadi bisa si Ono jadi bisa beli apa, pinjam duit apa, ke bank bikin akun. Banknya nggak bisa bedain ini yang bikin akun Ono bener atau Ono palsu. Nah, ini jadi masalah nanti di penegakan hukum dan sebagainya. Kalau ada pencurian, nanti bilangnya, lah ini kan KTP Bapak. Lah itu, tapi bukan saya yang ngerjain. Bela dirinya gimana? Nggak bisa. Karena ini KTP-nya jadi kayak palsu tapi asli. Asli tapi palsu. Gitu deh. Jadi masalah besar sih sebenarnya. Karena kita nggak bisa autentikasi lagi. Siapa-siapanya nggak bisa. Itu yang baru dalam negeri, belum lagi yang lintas negara ya Pak ya. Jadi jangan sampai ada doppelganger begitu, ada double dari orang. Dan ini sudah terjadi by the way ya Pak Ono, soal misalnya ternyata ada akun pinjaman yang atas nama orang lain tapi dia yang ditagih. Itu sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ini bisa jadi akan lebih parah akibat kebocoran data ini. Jadi Pak Ono, apa evaluasi dan pembenahan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang supaya ya kita tidak mau tentunya ini terjadi lagi di masa depan. Meskipun sudah terlambat ya, tapi tentu harus ada evaluasi dan pembenahan yang dilakukan. Apa yang saran Anda Pak Ono? Ada beberapa sisi ya. Dari sisi pemerintah, aparat segala macam ya diperbaiki semua infrastruktur, prosedur, SDM yang mengelola data-data ini. Itu harus diperbaiki semua. Jujur sebetulnya sekitar setahun yang lalu kami di kampus saya dengan Dinas Kominfo Tangerang Selatan bikin buku, judulnya Buku Pegangan Penanganan Insiden Cyber. Di situ dijelaskan prosesnya itu semua. Itu pertama. Itu untuk si penyelenggaranya, baik pemerintah, aparat dan sebagainya. Nah, kita juga perlu sosialisasi ke para operator ya. Operator maksudnya bank, toko online dan sebagainya. Kita kondisi darurat, data bocor. Kita tidak bisa 100% mengandalkan identitas yang ada di KTP. Konsekuensinya dia harus bikin identitas tambahan. Misalnya dia nanya nama orang tua lah, nama pacar, atau harus datang ke rumah orangnya. Bener kamu bikin account di website saya. Dan ini berlaku untuk baik untuk bank, platform digital maupun yang memberikan layanan-layanan itu. Jadi itu harus menambahkan proses identifikasi, minta maaf. Autentikasi itu harus ditambahkan karena kita udah tidak bisa mengandalkan identitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk user, untuk rakyat, pengguna, rakyat Indonesia, nah kita harus sosialisasi
ingatkan juga, jangan langsung percaya pada orang lain karena orang lain ini mungkin bukan orang benernya. Jadi kita harus ngasih tahu bahwa kalau kamu dapat transaksi atau berinteraksi sama seseorang ini tolong hati-hati. Dia belum tentu dia karena identitasnya sudah bocor gitu. Dan seringkali kita melakukan transaksi, akhirnya transaksinya ke arah transaksi keuangan dan sebagainya. Kita percaya aja bahwa ini ono beneran. Seringkali paling gampang mah nomor WhatsApp lah. Seringkali nomor WhatsApp dibohongin kan. Nah itu contoh yang paling sederhananya. Jadi jangan pernah percaya langsung. Yang kedua, jadi kita perlu melakukan cross check dulu. Kamu kemarin yang ngubungin saya bukan? Nah perlu cross check seperti itu. Jadi di tiga lini, baik si pemerintah atau aparat, si penyelenggara, bank dan sebagainya, platform maupun user, kita harus kerja keras semua. Jadi ini PR kita besar banget supaya bangsa ini bisa aman. Enggak sesederhana bikin peraturan, enggak, itu di luar banget lah. Baik, Pak Ono, semoga ini segera dilakukan karena jangan sampai tiap kali beberapa tahun Anda memberikan masukan tapi ternyata tetap terjadi lagi peretasan data. Terima kasih Pak Ono sudah memberikan pencerahan kepada kami. Kita lihat ya perkembangan nanti dari press conference dari Kemenkominfo. Pak Ono W. Purbo, pakar IT. Terima kasih, sukses buat semuanya. Sukses juga untuk Pak Ono. Dan itu tadi pemirsa mengakhiri perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Indonesia kali ini, mewakili rekan Valencia Malvinsi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.